Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati Tuhan di dalam ibadah kita masing-masing. Kita diberikan kesempatan untuk membawa segala pujian kita kepada Tuhan. Dan mari saat ini teman-teman, mari kita meninggikan Tuhan, memuliakan Dia dengan segala pujian kita. Kita mengatakan, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came down. There was mercy in your eyes.
morning that you rose, all of heaven held its breath. Till the sun was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit with the faith. Now this gospel true of all, shall not live, shall not fade. By His body in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan. Biarlah ketika kami menikmati kasih-Mu, menikmati pengorbanan-Mu, hati kami selalu meninggikan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah segala ibadah kami. Terimalah segala pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tentunya di dalam perjalanan kita sepanjang minggu ini, banyak hal yang kita perbuat di hadapan Allah, yang tidak berkenan kepadanya tentunya. Memang kita disebutkan sebagai anak-anak Allah, teman-teman. Kita sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan. Tapi seringkali kebebasan yang Tuhan sudah berikan itu, kita pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang selalu membuka tangan, membuka diri Dia, untuk kita menghadapnya, dan kita mengakui segala kesalahan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, teman-teman, untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan daripada Allah, supaya kita diberikan kemampuan untuk keluar dari segala kesalahan kita, dibebaskan dari segala kesalahan kita di hadapan Dia. Kita naikkan pujian, Who You Say I Am. Who am I that the highest who will come?
I am child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I am child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I am child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I am child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I am child of God. Yes, I am. I am child of God. Yes, I am. Ya Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu siapa diri kami di hadapan-Mu. Engkau tahu setiap hal-hal yang kami perbuat, bahkan yang tersembunyi di hadapan manusia. Maka dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon pengampunan untuk setiap dosa, setiap kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau turut firman-Mu, mau turut kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan di dalam pujian This I Believe. Mari teman-teman kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan melalui pujian This I Believe. God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus.
Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Sesanti. Selamat beribadah, teman-teman Komisi Remaja sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus di dalam kita belajar kebenaran Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami punya kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama di dalam ibadah kami saat ini. Dan kami berdoa memohon supaya Tuhan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan untuk kami boleh memahami segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kami memahami firman Tuhan, tetapi kami bisa melakukannya, mengubah kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam iman dan juga segenap kepribadian kami. Kami serahkan waktu di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka,
Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara sekalian, pagi hari ini tema yang saya berikan untuk perenungan kita adalah God is always working for good. Saudara sekalian, seringkali kita bertanya di dalam kehidupan kita, mengapa hal-hal terjadi sebagaimana adanya demikian. Why things happen the way they do. Saudara sekalian, bisa saja pertanyaan ini bermaksud netral. Kita hanya sekedar mau memikirkan mengapa ini terjadi demikian dan itu terjadi demikian. Tetapi seringkali pertanyaan ini cenderung karena kita merasa kecewa. Kita merasa ada ketidaknyamanan, ketidakpuasan. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa saya lahir di keluarga ini? Dengan papa mama seperti ini, dengan saudara seperti ini. Mengapa saya lahir dengan kebangsaan atau ras seperti ini? Mengapa saya punya kemampuan intelektualitas seperti ini? Mengapa saya punya keterampilan seperti ini? Atau pertanyaan yang berkebalikan dari semuanya itu. Mengapa saya tidak bisa ini? Mengapa saya tidak punya bakat itu? Mengapa saya tidak mempunyai kehidupan yang berbeda dengan yang sekarang? Dan itu kemudian menjadi pertanyaan kita, mengapa kok seperti ini? Termasuk mungkin ketika saat ini kita di dalam kondisi yang berbeda dengan waktu sebelumnya. Yaitu kita dilanda virus yang membuat kita tidak bisa hidup lagi seleluasa sebelumnya. Kita harus menjauhi pertemuan-pertemuan dan juga mungkin studi kita menjadi berbeda. Dan kita merasa kurang nyaman atau juga mungkin lebih nyaman. Dan banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya mengapa semua terjadi seperti ini. Saudara sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berlaku umum. Semua orang mengalami dan semua orang mempertanyakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi. Saya mengalami, orang lain tidak mengalami dan saya mempertanyakan. Saudara sekalian, kalau pertanyaan itu bisa muncul di dalam pikiran-pikiran kita, maka sesungguhnya mungkin pertanyaan ini juga muncul di dalam pikiran Yusuf yang menjadi tokoh di dalam kisah yang kita baca. Saudara sekalian, saya tidak perlu mengulang kisah tentang Yusuf, secara umum kita sudah tahu bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat mengasihi dia, khususnya ayahnya, tetapi saudara-saudaranya tidak. Sampai di dalam satu masa saudara-saudaranya kesal terhadap Yusuf dan bermaksud mau menjual dia menjadi budak. Dan itu kemudian terjadi, lalu Yusuf masuk ke sebuah kehidupan yang baru di dalam hidupnya, babak baru dalam hidupnya. Dia menjadi budak di Mesir, lalu dia sempat menjadi narapidana di Mesir, tetapi kemudian dia juga sempat menjadi pemimpin di Mesir. Saudara sekalian, ini panjang. Ini bukan sesuatu yang terjadi cuma dalam seminggu. Dan saya tidak tahu berapa kali Yusuf mungkin bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi secara demikian kepada saya?
Kenapa tidak terjadi hal yang lain? Nah, teman-teman sekalian, kita melihat ini mulai atau bagian akhir di mana sebetulnya menunjukkan sesuatu hal yang sangat indah dan cerah. Cerah buat Yusuf, tapi bagi saudara-saudara Yusuf ini bukan hal yang cerah. Ketika papa mereka sudah mati, maka kita bisa melihat bahwa saudara-saudara Yusuf ini sekarang diliputi ketakutan. Kalau selama masa-masa sebelumnya mereka mungkin menikmati ketenangan, sekarang tibalah di saatnya di mana mereka merasakan kegentaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka takut akan akibat dari kesalahan mereka sendiri terhadap Yusuf. Sehingga mereka tidak berani ketemu dengan Yusuf dan mereka bersembunyi, berlindung menggunakan figur papa yang sudah meninggal demi mendapatkan pengampunan Yusuf. Saya bacakan kembali apa yang firman Tuhan katakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi di dalam pikiran saudara-saudara Yusuf, Yusuf dendam, Yusuf sanggup untuk balas. Lalu mereka melakukan tindak lanjut, mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Jadi mereka nggak berani ngomong langsung. Mereka titip supaya disampaikan pesan sebagai antisipasi balas dendam dari pihak Yusuf. Mereka pesan supaya mereka bisa diampuni. Nah, teman-teman sekalian, mereka sebetulnya punya rasa keadilan ya di dalam diri mereka. Karena mereka sudah melakukan kejahatan. Mereka mengaku itu dan mereka merasa adilnya sih kami dibalas. Mereka punya rasa keadilan itu tetapi mereka takut. Karena sebetulnya mereka tidak mengharapkan keadilan. Mereka mengharapkan pengampunan. Nah, teman-teman sekalian, ini babak yang menegangkan buat saudara-saudara Yusuf. Bagaimana dengan Yusuf? Saudara, mari kita melihat. Ketika Yusuf menerima pesan dari saudara-saudaranya ini, di ayat 17b dikatakan, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Wow, saudara sekalian, Yusuf di dalam kondisi yang terharu. Dia dipenuhi dengan kasih sebetulnya, sehingga ketika dia mendengar pesan ini, dia menangis. Saudara, ini mungkin tidak akan terjadi begitu saja kalau terjadinya di masa yang lalu mungkin ya. Kita nggak tahu, ini kita berandai-andai. Saudara, di titik ini, di momen ini, ketika Yusuf menerima pesan tentang saudara-saudaranya, tentang ayahnya yang sudah mati, jadi dikutip sebelum ayahmu mati, lalu juga disebut tentang apa? Tuhan. Jadi saudara-saudara Yusuf mengatakan, kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu, ini bisa diampuni. Artinya apa? Saudara-saudara Yusuf ini juga rupanya masih ingat Tuhan, masih ingat Allah. Sehingga ya sekali lagi nama Tuhan dibawa-bawa juga ya. Yusuf menggabungkan semuanya itu teman-teman. Dia mengingat saudaranya, mengingat ayahnya yang sudah meninggal, dan dia mengingat pula Allah yang mereka sembah sama-sama. Sehingga respon Yusuf adalah dia menangis. Dia terharu. Dia rasanya mungkin di dalam dirinya campur aduk begitu ya. Mungkin dia merasa, aduh kok kamu takut sekali ya. Begitu mungkin ya. Atau mengapa kamu hidup di dalam ketakutan? Atau mengapa kamu curiga terhadap saya? Nah itu tidak dijelaskan. Yang pasti Yusuf menangis. Lalu kemudian Yusuf merespon dengan luar biasa. Dia berkata demikian. Di ayat yang ke-19. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf mau mengatakan demikian teman-teman. Saya ini tidak bisa bertindak sebagai Allah. Saya bukan Allah. Dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah. Maka Yusuf mau menunjukkan saya gak berani balas kamu dengan yang jahat.
Dan bahkan saudara-saudara Yusuf itu punya satu permintaan di ayat 18. Mereka datang, ya setelah menyampaikan pesan mereka datang lalu sujud di depan Yusuf. Lalu bilang, kami datang untuk menjadi budakmu. Sekali lagi Yusuf berkata, waduh saya bukan Tuhan, saya tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Mungkin Yusuf merasakan kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa menerima engkau sebagai budak. Nah teman-teman sekalian, ini keluar biasaan Yusuf yang kita bisa pelajari. Tetapi melampaui ini semua, sebetulnya saya mau mengajak kita melihat satu tokoh, satu figur yang sebetulnya menjadi sentral dalam kisah ini. Siapa? Saya sudah sebut saudara Yusuf, saya sudah sebut Papa Yusuf, saya sudah sebut Yusuf. Satu figur lagi ialah Tuhan sendiri. Saudara sekalian, terlepas gono gini ya, kalau bahasa pemerintah, atau segala modus dan segala ide dan perilaku manusia di dunia ini. Satu hal yang kita perlu ingat adalah apa? Tuhan ada di atas semuanya itu. Tuhan adalah sebetulnya figur paling utama. Yang kalau kita sebagai umat percaya, kita bisa katakan, kita bisa bahas, kita bisa ceritakan. Dialah figur utama di dalam kisah ini. Mengapa teman-teman sekalian? Karena kita melihat ini yang dialami oleh Yusuf, ini menjadi iman percaya Yusuf bahwa Allah bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan dan bahwa Allah bisa mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Wow, ini luar biasa. Siapa di dunia ini bisa mengubah kejahatan jadi kebaikan? Tidak ada. Kebanyakan yang terjadilah adalah orang baik berubah jadi jahat atau kejahatan tersebar kemana-mana dan menular kemana-mana. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan, orang bermaksud jahat, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Bagaimana menjelaskan hal ini? Saudara sekalian, kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya dan bagaimana Yusuf menjawab mereka. Ini menunjukkan bagaimana Allah campur tangan. Dan bahwa betapa kita ini begitu lemah dan terbatas. Sehingga kita tuh nggak tahu Tuhan sedang bekerja di dalam cara bagaimana. Dan seringkali apa yang kita anggap sebagai penderitaan, mungkin sebetulnya itu adalah jalan menuju sebuah anugerah dan berkat. Nah saudara sekalian, saya mau menceritakan sebuah kisah. Ini sebetulnya adalah kisah yang dikenal di dalam pengajaran Buddhis. Dan ini pernah orang memberikan judul dari kisah ini adalah Maybe. Kisahnya adalah begini, ada seorang petani, dia sudah lama mengerjakan kebunnya, pertaniannya, dan kemudian dia punya ternak, suatu kali kudanya kabur. Kudanya kabur satu, dan kemudian tetangganya bilang, aduh celaka, kesian deh kamu ya. Nah si petani ini cuma menjawab, mungkin dalam pengertian ini peristiwa yang merugikan, gitu ya. Kemudian gak berapa lama, kudanya balik bawa 3 kuda liar. Wow, nambah 3 kuda. Lalu tetangganya kemudian bilang, wah kamu beruntung dong. Kemudian petani ini juga mengatakan, mungkin. Kemudian teman-teman sekalian, anak laki-laki dari petani ini mau mencoba menaiki salah satu kuda liar yang datang ke tempatnya itu. Ternyata kuda liarnya benar-benar liar banget. Jadi si anak ini tidak bisa mengendalikan dan kemudian terjatuh dan kakinya patah. Wah, kembali tetangga-tetangganya bilang, waduh celaka bener sih kamu. Udah dapat kuda 3 tapi bikin anakmu kakinya patah. Kemudian si petani ini kembali menjawab, mungkin. Setelah itu saudara sekalian, ketika peristiwa ini sudah berlangsung, pemerintah mau mengadakan wajib militer. Dan kemudian mendatangi keluarga-keluarga di mana ada anak laki-laki masih muda untuk diajak berperang. Saudara sekalian, ketika melihat anak muda dalam keluarga petani ini kakinya patah, maka anak tersebut diloloskan dari tugas wajib militer. Tetangganya bilang lagi, wah untung ya kamu ya, anakmu jadi gak perlu ikut wajib militer, jadi bisa bersama-sama dengan kamu. Kalau pergi perang kan resiko bisa mati. Kembali petani itu menjawab apa? Mungkin. Teman-teman sekalian, cerita ini belum selesai. Gak terusannya gimana juga gak tahu sih. Karena kita kan gak tahu terusannya, jadi kita cuma mau katakan sampai di sini bahwa kita gak selalu tahu
apa yang baik, apa yang buruk di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kelanjutannya bisa di luar dugaan kita. Sebagai orang percaya, kita hanya bisa percaya Tuhan itu selalu bekerja di dalam kasih-Nya buat kita. We can only trust that God is lovingly at work. Saudara sekalian, kalau sekalipun ada orang-orang yang bermaksud sengaja melakukan kejahatan, kita mungkin bertanya, Tuhan di mana Engkau? Saudara sekalian, tetapi kita melihat dari kisah ini, bahkan kejahatan yang diniati, yang dengan sengaja dirancang dan bahkan dieksekusi, dilakukan oleh seseorang pun rupanya tidak akan merusak atau menghalangi Allah di dalam menjaga dan memelihara kita. Allah bahkan dapat menggunakan hal-hal yang buruk yang diniati dan dilakukan oleh manusia, mengubahnya menjadi kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita tahu di dalam kisah Yusuf ini, ketika Yusuf menjadi pimpinan, maka Yusuf bisa menolong keluarganya dari bahaya kelaparan. Dan karena Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan, maka mereka di Mesir punya kelimpahan makanan yang diolah dengan baik, disimpan dan dikelola dengan baik. Saudara sekalian, sebetulnya juga hal yang demikian terjadi di dalam kehidupan Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah ketika dia berada di dalam dunia, dia mati dengan cara yang mengenaskan karena apa? Karena maksud jahat dari manusia sendiri. Saudara sekalian, Yesus diadili dengan tidak bersalah, dalam kondisi tidak bersalah, pengadilannya yang salah, lalu kemudian dia mati dengan buruk sekali. Tetapi bukankah dia bangkit? Dan kemudian kebangkitannya itu membuat kita menjadi orang-orang percaya yang mengalami keselamatan. Dosa kita diampuni, dosa kita ditebus karena karya Kristus di kayu salib. Allah mengubah kejahatan yang paling luar biasa, yaitu membunuh sang juru selamat. Dan mengubahnya juga menjadi kebaikan yang luar biasa, yaitu kebangkitan bagi orang percaya dan juga keselamatan. Saudara sekalian, ini tentu bukan mau mengatakan bahwa Allah termasuk yang merencanakan dan terlibat di dalam kejahatan manusia. Ketika manusia melakukan kejahatan, itu tanggung jawab dia. Tuhan tidak pernah mendorong manusia atau tidak ada kejahatan di dalam Tuhan itu sendiri yang membuat manusia bisa mengatakan ini kejahatan Tuhan yang suruh. Tidak akan pernah terjadi demikian. Tetapi yang kita bisa lihat adalah apa? Tuhan bisa mengubah kejahatan dan menjadikannya kebaikan. Bahkan kejahatan yang paling buruk sekalipun. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 menjadi ayat penutup buat kita sekalian pada pagi hari ini. Supaya ketika kita melihat kehidupan kita dan kita merasa banyak hal tidak ideal mungkin ya. Dan bahkan kita merasa ini kejahatan luar biasa buat saya. Atau yang saya alami. Saudara, kita tidak sampai kehilangan harap dan tidak mempersalahkan Tuhan. Ini mau membuat kita yakin dan percaya. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah buat setiap kita. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan bagi anak-anak Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana. Apakah kita mau ada di dalamnya? Saudara, di dalam hidup kita mungkin tidak semuanya baik. Tidak semuanya indah. Tetapi God always works for good. Saudara sekalian, kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa Allah membuat segalanya mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang kalau kita belum bisa melihat kebaikan atau hal-hal yang indah yang Tuhan mau sediakan buat kita? Saudara sekalian, kita bisa menjaga supaya kita tetap percaya. Kita tetap percaya bahwa Allah tidak pernah jahat. Dan bahwa ada kejadian-kejadian di dalam dunia ini Allah izinkan, Allah sanggup untuk melakukan yang baik melaluinya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan sebelum saya akan mengajak kita di dalam doa penutup, saya ingin membuat kita diingatkan, mungkin firman Tuhan ini setelah ini bisa lewat ya, tetapi lagu pujian untuk kita boleh sama-sama renungkan, ataupun kita boleh ikut menyanyikan bersama-sama.
hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa di surga, jaga hati kami supaya kami tetap percaya kepadamu ketika kami tidak bisa melihat segala sesuatu di dalam hidup kami. Dan kalau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, entah saat ini atau yang akan datang, biarlah kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali. Engkau bisa membuat yang buruk menjadi baik. Dan kalau kami terpanggil di dalam rencana Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam rencanamu yang mulia, maka kami tidak akan pernah kehilangan penyertaan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan bisa jadikan kami berkat, sekalipun mungkin kami adalah korban dari kejahatan atau ketidakadilan di dalam dunia ini, seperti Yusuf. Kami bersyukur untuk kisah yang indah yang Tuhan sudah berikan. Biarlah ini boleh menolong kami di dalam pertumbuhan iman percaya kami dan kedewasaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ci Susanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan dengan kode 2 di bagian belakang. Seandainya teman-teman memberikan persembahan 10.000, maka tambahkan 2 di bagian belakang. Sambil persembahan dikumpulkan teman-teman melalui transfer atau teman-teman bisa scan QR code, mari kita menyanyikan pujian Teramat Baik. Membawa
Mari teman-teman kita berdoa dan sekaligus kita menutup kebaktian kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami di sepanjang minggu ini. Dan sebagian daripada berkat-Mu kami kembalikan sebagai persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri kebaktian kami. Kami kembali kepada hidup kami masing-masing. Kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kami mohon Engkau limpahkan berkat-Mu atas kami. Kau kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan mengambil saat teduh teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Make my
grace holds me now. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
surrender.